Selamat pagi Sobat Jurnal Security. Pagi ini kita akan menuju ke kediaman pencipta lagu Satpam, pencipta lagu Mars Satpam, Bunda Vina Prihanjono. Saat ini tim Jurnal Security sedang menuju ke wilayah Jakarta Selatan. Ikuti terus wawancara kami dengan beliau. Kita akan korek keterangan dari beliau seputar pengalamannya menciptakan lagu, dan salah satunya adalah lagu Mars Satpam yang sangat kita kenal di Sobat-Sobat Jurnal Security. Terima kasih. Ya. Jadi memang saya bergerak di musik itu ya, saya bisa main musik itu dari zaman di pangku ibu lah. Masih TK tuh diajarin main piano. Tapi mulai menulis lagu sejak SMP. Itu tahun 80-an udah berkarya gitu ya, bikin lagu. Lalu awal masuk industri musik itu tahun 83. Ya, 83 itu lagu pertama yang dinyanyikan artis itu sama Cica Kuswoyo, judulnya Jelang Remaja. Itu Cica, dia album remaja yang pertama itu. Yang selanjutnya ya sampai saat ini saya terus bergerak di musik, baik saya sebagai penulis lagu, juga aransemen kayak gitu. Bahkan jingle juga saya buat. Piano, lebih pada piano. Kalau gitar seadanya, dan itu pun otodidak saya. Jadi benar-benar saya nggak ada yang ya, dari tadi saya bilang dari TK itu zaman ibu yang ngajarin ya Pak. Awalnya yang deng gitu. Tapi ya selanjutnya ngalir aja. Jadi benar-benar otodidak, yang sampai saya disebut sebagai arranger juga saya suka bingung. Kok bisa ya saya di bagian ini ada flute-nya begini gitu. Jadi benar-benar Allah, talenta dari Allah. Yang dinyanyikan ya, itu ada yang dibawain selain Cica Kuswoyo tadi ya, ada Rio Febrian, ada Febiola juga, lagu anak-anak juga banyak gitu ya, dinyanyiin Natasha itu. Banyak Ute juga gitu ya, male voice zaman itu. Apalah banyak ya, artinya alhamdulillah sampai saat ini yang tercatat di ini saya, buku karya-karya musik saya itu ada 800-an lagu. Itu yang tercatat, belum sama jingle ya. Saya bikin lagu itu dari tahun 81. 800 berarti udah banyak sekali. Ballad ya, saya pop dan ballad, sempat juga ke jazz sih sempat, tapi kok karena terus saya sempat 5 tahun di jingle gitu ya, di jingle saya sempat itu ya, akhirnya kebawa kepada, dan ini lebih ke ballad ya, ke ballad pop ballad gitu. Sebelum saya jelasin, ketika membuat Mars Satpam saya tidak mau disebut menciptakan. Karena bagi saya bisa menulis lagu, bisa membuat memadukan musik, alat suara sound musik itu ya. Itu bukan saya. Jadi artinya saya malu kalau disebut pencipta lagu. Karena bagi saya bukan saya yang, kalau saya gerakin menulis lagu dipakai ini tuh berantakan. Dipaksakan, dan orang yang mendengarkan pun tidak akan nyampe ke hati. Jadi saya benar-benar yang menulis itu ya lillahi ta'ala. Boleh sedikit saya ceritakan ya. Jadi
pengalaman, makanya saya bilang saya malu disebut pencipta. Karena ada satu pengalaman, itu ada teman waktu itu hari Selasa dia nelpon, "Vin, minta lagu bla 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 buat ini." Ya oke, referensinya kayak apa lagunya gitu kan, untuk siapa. Oke, saya bilang hari Kamis jadi gitu kan, kirim Vin. Oke, ketika saya buat udah ada sih gambarannya mengenai apa gitu ya, temanya, tapi dan langsung bikin melodi langsung saya bikin aransemen. Hari Rabu selesai semua aransemen itu, tinggal saya menyanyikan, tapi lirik belum ada, hanya tahu temanya. Nah, ketika saya buat lirik ini nggak bisa, nggak nyampe ke saya aja kan, nggak nyampe, dipaksakan gitu loh pakai ini, coret lagi apa. Terus azan maghrib saya berhenti kan, saya dengerin azan sambil saya bilang, sudah terserah Allah gitu. Begitu saya bilang terserah Allah itu ngalir, nggak ada salah, langsung saya coba padukan dengan aransemen melodi. Terus langsung saya bikin contoh, tadinya janjinya Kamis sore saya kirim, Kamis pagi sudah selesai. Jadi di situ bukan saya yang nyipta, saya hanya digerakkan, makanya saya hanya penulis lagu, menulis aransemen musik. Jadi kalau itu malu saya dibilang pencipta, terlalu tinggi ya, bukan saya gitu lah. Mengenai pembuatan lagu Mars Satpam itu ada rekan gitu, itu minta, "Vin, untuk Mars Satpam, ulang tahun Mars Satpam, untuk ulang tahun Satpam itu ke-16 yaitu tahun 97, mau diadakannya di Bogor." Nah, jadi dengan di bawah Kapolda Jabar, tapi di wilayah Bogor, Kapolda Bogor. Ya udah, saya bikin dengan paling saya minta intinya apa, gitu kan. Untuk liriknya itu saya nanya intinya apa. Ya sudah, alhamdulillah saya bikin dengan tidak pakai berapa contoh, satu contoh ini aja udah langsung di ACC gitu. Dan pada waktu itu langsung kumandangkan di Polwil Bogor di acara HUT Satpam ke-16. Enggak sih, cuma makanya saya tanya intinya apa, ya kan. Bentar, liriknya aku agak ini imajinan ya. Yang paling memang dari Polwil Bogor itu menekan Satpam itu bersama-sama Polri gitu kan. Ya, jadi ya pokoknya tidak terlepas dari berlandaskan UUD 45, saya begitu-gitu, hanya itu aja sih. Jadi ya sambil saya Satpam satuan apa pekerjaannya gitu aja. Jadi ya begitu, bismillah, ngalir aja, ngalir dengan langsung melodinya. Ya alhamdulillah, makanya langsung dicocok, nggak ada. Jadi langsung kami rekam, zaman itu kan kaset ya, langsung kami rekam ya, dengan format paduan suara gitu kan, artinya ya langsung ACC. Dan ya pada waktu itu hanya dikatakan hanya untuk Polda Jabar, tidak dikatakan untuk wilayah Indonesia. Jadi ya pesanan awal itu adalah untuk Polda Jabar. Kebetulan enggak. Jadi saya hanya mencontohkan aja. Jadi pada waktu take itu saya mencontohkan suara satunya begini, lalu untuk take berikutnya suara duanya gini. Jadi yang lain hanya saya ini, makanya tadi saya bilang saya otodidak, tidak bisa menulis partitur, belum menulis, nggak bisa sama sekali. Jadi ya dengan cara gitu aja, alhamdulillah seperti yang sudah dengar. Sebetulnya pada waktu itu saya kan tidak tahu kalau ternyata menjadi nasional. Tahunya, jadi pada waktu itu saya ada pergi, ada ke satu tempat, ngobrol lah sama ada satpamnya, gitu kan.
Ada ngobrol sama satpam, saya tanya, Mas tahu lagu ini nggak? Nah, saya nyanyikan gitu kan melodinya, berlandaskan UUD 45 gitu kan. Tahu Bu, itu Mas selalu dinyanyikan gitu kan. Itu kan udah, oh ya, saya bilang gitu. Udah jadi lagu nasional itu Bu. Jadi pada waktu saya itu di daerah Bintaro itu artinya kan ternyata tahu Bu, di luar wilayah Bogor, di wilayah Apikan gitu ya. Dia kan masuknya Banten ya kalau Bintaro. Kok tahu ya, itu kan udah jadi nasional gitu. Jadi saya kira-kira 7 tahun lalu lah, saya baru tahu ternyata sudah dijadikan lagu nasional. Ya kan gini ya, lagu ini adalah karya saya. Artinya saya memberikan pada waktu itu hanya berdasarkan pesanan Jawa Barat. Tapi ketika dinyanyikan artinya dijadikan lagu nasional, ya rasa syukur ada, alhamdulillah lagu saya dinyanyikan. Tapi secara sebagai penulis ada di kok saya nggak dikasih tahu gitu kan. Tapi saya maklumi, kali memang pada kehilangan jejak yang membuatnya gitu. Setelah saya yang pesan sama saya itu awal itu yang minta saya membuat lagu itu, saya udah lost kontak, udah nggak tahu gitu. Enggak, saya nggak pakai royaltian. Jadi intinya kalau secara hukum ini memang hak cipta saya gitu, udah hak ciptanya saya. Ya kalau dinyanyikan alhamdulillah gitu loh, bersyukur. Ini kan itu lagi saya hanya penulis, pembuat karya gitu. Cara Allah itu memang lucu sampai akhirnya kan saya nggak tahu nih harus kemana untuk itu kan dengan ternyata jadi lagu nasional tanpa saya yang menulis lagunya dikasih tahu gitu kan. Cara Allah itu berjalannya 2 tahun yang lalu ada Pak Surya Wisesa dari Abu Dhabi ya, itu teman kecil saya. Dia ada di sosmednya, pada waktu itu beliau ada acara dengan caption di sosmed itu menyatakan dengan HUT Satpam bla 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 gitu. Saya komen, lagu Mas Satpam dinyanyiin nggak? Gitu kan. Terus ya beliau langsung jawab, nyanyiin, itu pasti nyanyiin. Saya bilang itu karya saya. Jadi beliau sendiri, saya ya artinya suka ketemu tapi nggak pernah ngobrol. Tapi karena itu cara Allah ngasih tahu, nih kamu kan dari dulu mau nyari tahu kemana ngasih ngurusnya lah istilahnya gitu. Ternyata ya lewat sosmed, ternyata lewat sahabat kecil saya ketemu di situ. Iya, jadi akhirnya ya dengan saya kirim ke foto ya kepada Pak Surya itu majalah yang pernah saya diwawancara pada waktu HUT di Polwil Bogor itu. Iya, jadi baru akhirnya terbukalah siapa yang menulis Mas Satpam awal gitu. Ya karena baru tahu 2 tahun lalu itu, yang tahun kemarin Di sekolah. saya sempat diundang tapi saya nggak bisa hadir gitu, nggak bisa hadir. Insya Allah apa? Suaranya minor nih Bu. Insya Allah ya. Satuan pengaman kita menjaga keamanan, selalu siap siaga menumpas segala kejahatan. Satuan pengaman kita
mengamankan lingkungan. Sebagai mitra polisi, menjunjung tinggi persatuan, jalankan tugas mulia bersama-sama Polri, berlandaskan UUD 45. Dengan sepenuh jiwa, teguh dalam bekerja, Satpam Satuan Pengamanan. Mengenai harapan saya ke depan untuk Mas Satpam ini ya berharapnya, kalau yang lalu kan memang tidak diketahui siapa yang menulis lagu. Sebenarnya bukan saya pengen ini loh, saya loh yang dulu, bukan itu. Tapi dalam arti kata jujur, secara manusianya ada rasa kebanggaan. Saya jujur gitu ya. Menjadi lagu nasional itu kan satu institusi yang luar biasa gitu ya, para satpam ini. Berharap lagu ini memang bisa terus dipakai, dipergunakan dalam acara apapun di komunitas satpam seluruh Indonesia. Ya, moga-moga dengan marsnya ini kepada sahabat-sahabat satpam, bapak-bapak, ibu dan satpam itu bisa bukan sekedar mars, bukan sekedar lagu, tapi ada spiritnya, spiritnya untuk beliau saat menjalankan tugas. Baik, sebenarnya nggak hanya menjalankan tugas, tapi sebagai pribadi, sebagai satpam. Kebanggaan itu aja sih Mas, bisa dipergunakan terus dengan artinya menjadi karya yang dikenang di komunitas satpam. Ya, memang pengharapan sih dari institusi ada pengakuan secara resmi bahwa ini lagu karya Vina Prihanjono akan dipakai menjadi mars satpam untuk seluruh Indonesia. Jadi harapannya secara hitam di atas putih, bukan ya, artinya secara nyatanya lah. Selama ini kan ya itu tadi awalnya hanya tahunya Polwil Bogor ya, Polda Jabar gitu. Saya ucapkan terima kasih kepada, ya selama ini saya berhubungannya juga dengan Abu Dhabi, khususnya Pak Suradi Sesa yang sudah akhirnya membuka kepada semua bahwa Mars Satpam yang penulis lagu dan pembuat aransemen Mars Satpam yang asli adalah saya, Vina Prihanjono. Dan itu terima kasih juga kepada Jurnal Security Indonesia dengan tergeraknya untuk mencari tahu awalnya dan cerita mengenai sampai akhirnya Mars Satpam ini, dari mulai Polda Jabar akhirnya menjadi Mars Satpam Nasional. Itu. Terima kasih, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit sejarah cerita mengenai Mars Satpam.